Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'd. Kita kembali melanjutkan kajian muamalah maliyah dari buku Muqaddimah fil Muamalat Maliyah, pendahuluan muamalah maliyah wa tadbiqatihal mu'asirah, dan prakteknya dalam ekonomi modern. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah men-share buku ini, masih ada? Masih Pak ya? Terakhir kita sampai tentang rukun bai, sudah? Rukun bai, rukun jual beli sudah kayaknya ya? Hah? Syarat-syarat sah bai sudah? Sekarang masuk syarat-syarat ya. Baik, kita masuk syarat-syarat sah. Baik, bisa di-share ulang kembali ya, supaya kita lebih banyak faedahnya. Jadi ketika suatu saat kita perlu pembahasan ini, bisa merujuk kembali pada bukunya. Dan dengan mempelajari buku ini, maka ilmu kita akan otomatis akan teratur ya, akan teratur tahapan-tahapannya. Dan yang ini kita baca merupakan pendahuluan dari fikih muamalah maliyah, dasar ketika kita akan mempelajari fikih muamaliyah. Baik, kita seperti biasa ada yang membaca di antara ikhwas kalian atau bapak-bapak yang baca. Nanti kita akan coba bahas dan nanti di akhir sesi kita akan diskusi dan tanya jawab. Silakan, siapa yang baca? Dari syarat-syarat sah bai. Halaman rela antara kedua belah pihak, kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi secara mutlak keabsahan berdasarkan firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Sabda Nabi, innama bai'an innamal bai'u antaradin. Innamal bai'u antaradin. Bai' atau jual beli haruslah atas dasar kerelaan, suka sama suka. Hadis Ibnu Majah. Jika seseorang dipaksa menjual barang miliknya dengan cara yang tidak dibenarkan hukum, maka penjualan yang dilakukan batal dan tidak terjadi peralihan kepemilikan. Demikian pula hanya bila seseorang dipaksa membeli. Adapun bila seseorang dipaksa melakukan akad atas dasar hukum, maka akad yang dilakukan sah. Misalnya, seseorang yang beli hutang dipaksa oleh qadhi atau hakim untuk menjual harta yang dimilikinya guna melunasi beban hutangnya. Yang serupa dengan pemaksaan adalah canda dan sungkan. Misalnya, seseorang menjual atau membeli barang dikarenakan sungkan atau bergurau, maka akad yang dilakukan tidak sah karena ketiadaan unsur suka sama suka. Ya, jadi ternyata kita akan melakukan kontrak atau akad, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi agar
akad tersebut atau kontrak tersebut sah. Dan syarat-syarat ini ditentukan oleh syariat, yaitu ditentukan oleh Allah atau dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila suatu akad kesepakatan dua belah pihak tidak terpenuhi syarat yang 7 ini, maka tidak sah akadnya atau kontraknya. Nah, yang pertama, ini harus kita ingat-ingat selalu ketika akan melakukan kontrak dengan pihak lain, harus terpenuhi 7 hal ini. Yang pertama adalah saling keridhaan, kerelaan hati masing-masing pihak. Nah, ini hanya salah satu syarat dari syarat-syarat yang lain harus terpenuhi. Salah satu saja tidak terpenuhi dari syarat yang 7 ini, maka dia tidak sah. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat. Misalkan kesepakatannya adalah hutang piutang. Salah satu pihak meminjamkan uang, pihak lain yang meminjam uang. Ya. Kemudian dalam kesepakatan mereka sama rela atau dengan sukarela mengatakan mesepakati dalam pembayaran hutangnya ada pertambahan. Jelas? Maka mereka mengatakan apa? Berarti ini boleh. Jadi maksudnya asalkan sama-sama suka berarti menjadi sah. Misalkan yang berhutang mengatakan nanti saya bayar lebih, saya pinjam 100.000 ya, nanti saya bayarkan 110. Saya rela kok, ikhlas. Nah, mereka mengira dengan ikhlas ini sudah sah akadnya. Padahal masih ada syarat yang lain yang nanti akan kita ketahui. Tapi yang mesti kita ketahui adalah salah satu syarat yang mengakibatkan sahnya kontrak atau kesepakatan adalah saling kerelaan hati. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali kalian memakan harta orang lain dengan cara tukar menukar, jual beli. Ya, jadi dari sini juga sebagai dalil haramnya kita mengambil harta orang lain. Nah, salah satu cara yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala adalah dengan cara kita menukar apa yang kita miliki untuk mendapatkan harta orang lain tersebut. Nah, kemudian Allah mensyaratkan di sini yaitu dengan dasar kerelaan hati masing-masing pihak. Maka tidak sah jika ada unsur paksaan di dalam kontrak tersebut, kesepakatan tersebut. Juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u antaradin. Sungguhnya jual beli itu harus berdasarkan kerelaan hati. Nah, pertanyaannya yang sebelum saya bertanya, kita diskusikan yang termasuk dari paksaan ini yang tidak sah, ya, karena sungkan. Ada pihak yang sungkan atau merasa tidak nyaman ketika dia membeli sesuatu barang. Dan ini masih sering kita lihat, ya, yang mana kita ketika berbelanja di suatu tempat itu hampir dipaksa kita, di tangan kita ditarik-tarik, kemudian dipaksa, dicoba, ya.
sehingga si pembeli tersebut merasa tidak nyaman. Kalau saya tidak beli nggak enak ini. Nah, dikhawatirkan ya ini terjadinya ketidaksahan jual beli tersebut. Dicoba dulu ya, akhirnya setelah dicoba dipaksa. Atau di tempat wisata kita diikutin terus ya, udahlah nggak nyaman nih, beli aja lah nggak apa-apa. Nah, ini bisa akibatkan tidak berkahnya transaksi tersebut, tidak sahnya, dan otomatis ketika tidak sah menghasilkan harta yang tidak berkah, tidak membawa kebaikan ya, tidak mendapatkan kehalalan, sehingga kalau tidak halal tidak berkah hartanya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kita hanya misalkan ingin menjual barang, sudah kita sampaikan saja kualitas produk kita, biarkan orang tersebut berpikir dengan baik ya. Jadi jangan terlalu kita menjelaskan, akhirnya seolah-olah orang tersebut akhirnya merasa tidak nyaman dan akhirnya membeli. Nah, pertanyaan saya, bagaimana hukumnya ketika ada tetangga yang akan pindah kota disebabkan mungkin dia ya pekerjaannya dimutasi ke daerah tersebut. Nah, kita tahu ini dia akan menjual mobilnya atau menjual kendaraannya atau menjual rumahnya. Nah, biasanya bagaimana kalau begitu? Kita minta murah ya, minta harga yang murah. Akhirnya penjual mengatakan, ya udah saya terpaksa terpaksa saya jual ini, daripada nanti nggak ada yang ngurus rumah ini, atau nanti motor ini sulit saya bawa, daripada saya udah harus pindah besok, udah saya jual saja murah ya, saya terpaksa katanya, karena keadaan. Ini boleh atau tidak? Dia bilang terpaksa katanya, boleh atau tidak? Ya. Maksud terpaksa di sini tadi sudah kita ketahui ya. Di antaranya merasa sungkan. Kenapa merasa sungkan? Karena kalau dia tidak membeli, khawatir dianggap orang yang pelit, padahal dia memiliki orang memiliki kedudukan di masyarakat. Ya, sehingga apa yang tercemar di sini itu nama baiknya. Ya, berarti kehormatannya yang berdampak. Masa kamu orang kaya beli ini aja nggak ini? Paham maksud saya? Kamu kan banyak uang, masa beli ini aja nggak mau beli? Akhirnya dia merasa tidak nyaman. Ya iya, udah saya beli saja. Nah, ini berarti nama kehormatan. Padahal kehormatan adalah sesuatu yang dijaga dalam Islam. Atau yang diantara yang dipaksa adalah nyawa. Ya, contohnya kalau kamu nggak beli nanti keluarga kamu akan kami intimidasi. Ya. Nah, berarti di sini ada nyawa yang terancam di sini. Nah, 5 hal yang dijaga oleh syariat Islam dinamakan dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah, tujuan syariat, dijelaskan para ulama berdasarkan penjelasan, maka ada 5 hal. Yang pertama agama, diantaranya agama, harta, kehormatan, keturunan, dan nyawa. Ya, itu 5 hal. Kenapa Allah mengharamkan patung misalkan atau gambar? Supaya tidak terjadi kesyirikan, sehingga Allah mengharamkannya. Ya, Allah haramkan menggambar makhluk bernyawa dan patung-patung supaya tidak disembah.
Dan ternyata memang kesyirikan itu bermula dari patung tersebut dan gambar-gambar orang soleh. Makanya kita lihat gambar-gambar orang soleh itu di tempat-tempat misalkan rumah makan itu selalu ada. Orang Padang tahu itu, angku soleh, tahu ya? Angku soleh. Kalau mau makan Padang Pariaman selalu ada foto itu. Ya. Tujuannya apa? Supaya laris katanya, berkah warungnya. Nah kita lihat ya di rumah-rumah sebagian kaum muslimin terdapat foto-foto wali-wali. Kenapa? Mereka mengharapkan keberkahan. Kemudian kenapa Allah mengharamkan pacaran? Kenapa? Karena akan atau zina Allah haramkan. Kenapa? Karena menyebabkan kerusakan pada keturunan. Kenapa Allah mengharamkan membunuh? Ya, karena ini akan menyebabkan kehilangan, merusaknya nyawa. Nah, dengan demikian, begitu juga dalam jual beli. Ya. Jual beli hukumnya asal hukumnya adalah dibolehkan, dan ketika ada unsur paksaan yang mana terancamnya 5 hal ini, maka akibatkan jual belinya tidak sah. Ya, tidak sah. Nah, kita kembali pada kasus tadi. Dia mengatakan, ya sudah saya terpaksa ini karena besok sudah harus pindah. Nah, ini saya tanyakan kembali, ini boleh atau tidak jual belinya? Hah? Berarti hukum jual belinya apa? Boleh. Karena nggak ada yang memaksa dia untuk menjual. Bisa dia mengatakan saya nggak mau, bisa kan? Bisa, nggak ada yang memaksa. Cuman risikonya kalau dia tidak jual, dia akan mendapatkan risiko tidak ada yang mengurusi rumahnya misalkan, atau tidak ada yang mengurusi hartanya. Jadi ini hanya ucapan saja, tapi tidak sesuai dengan hukum syariat termasuk pemaksaan, maka hukumnya tetap boleh. Ya tergantung, malah ada yang maksa dia. Ya. Tetapi terkadang ada yang dipaksa itu menjadi dibolehkan. Nah, ini contohnya ya orang yang bangkrut. Bangkrut itu yang memiliki hutang lebih banyak dari hartanya. Dan orang-orang yang memiliki piutang tersebut meminta kepada hakim agar orang ini di boikot istilahnya, atau dijadikan orang yang bangkrut. Perusahaan biasanya kalau sudah banyak hutangnya kan diadili bahwa dia termasuk yang bangkrut. Apa yang akibatnya? Dia tidak bisa melakukan transaksi. Semua transaksinya tidak dianggap di dalam hukum. Nah, kemudian selanjutnya ya pemerintah atau hakim akan memutuskan memaksa dia untuk menjual hartanya untuk melunasi hutang-hutangnya yang ada. Nah, ini dibolehkan. Jadi pemimpin memaksa orang yang bangkrut untuk menjual hukumnya. Atau memang pemaksaan tersebut untuk ya kemaslahatan umum. Nah, ini masih dibolehkan. Contohnya Umar bin Khattab pernah memaksa orang-orang yang tinggal di sekitar Ka'bah agar menjual rumah mereka, tanah mereka, karena akan dilakukan perluasan. Nah, sehingga ya ini menjadi kaidah juga para sahabat ketika itu, mereka tidak ada yang mengingkari, mereka diam, dinamakan dengan ijma' sukuti, kesepakatan para sahabat, tapi mereka diam. Dengan diamnya tersebut apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dan juga ternyata kaidahnya menjadi kaidah bagi para ulama bahwa kepentingan umum lebih diutamakan dari kepentingan pribadi. Ya, kemaslahatan umum lebih dipentingkan, dahulukan dari kemaslahatan pribadi. Nah, dipaksa orang ini untuk menjual haknya karena memang kemaslahatan umum, karena akan berdampak kepada ketidaknyamanan atau bahayanya bagi orang banyak untuk melakukan ibadah tawaf di sekeliling Ka'bah.
Dahulu Ka'bah tidak seperti sekarang. Dahulu rumah-rumah banyak yang dibangun di sekitar Ka'bah, sehingga dengan banyaknya orang melakukan tawaf ini akan mengganggu, sehingga dipaksa oleh Umar bin Khattab. Nah, inilah di antara bentuk jual beli yang dibolehkan, pengecualian dari kaidah ini atau syarat ini. Kita lanjutkan yang berikutnya, syarat kedua. Pelaku akad adalah yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balik akal dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali dengan seizin walinya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta atau mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang menjadikan Allah sebagai pokok kehidupan bangsa yang hebat. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, bisa karena anak kecil dikecualikan dari pajak di atas. Dia boleh melakukan akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang muda. Ya. Jadi syarat yang kedua yang melakukan kontrak dengan dua belah pihak, suatu kesepakatan, adalah orang yang sudah cerdas, memiliki akal, ya. Nah, makanya kalau anak-anak di bawah umur itu tidak boleh mereka yang tanda tangan kontrak. Biasanya diwakili oleh siapa? Walinya. Mungkin ya ada ya orang-orang yang mereka dibutuhkan jasanya, tapi dia masih kecil, mungkin ya umurnya 4 tahun, 3 tahun. Contoh seperti apa ini? Para artis misalkan, ya, artis atau orang-orang memiliki keahlian tertentu, pengisi suara misalkan, pengisi suara suatu acara, ya, film, misalkan film kartun. Nah, dan film animasi ini adalah animasi anak-anak, sehingga dibutuhkan suara anak-anak. Mereka dibeli jasa pengisi suara tersebut. Maka bukan mereka yang tanda kontrak, tapi yang tanda kontrak adalah orang tuanya atau walinya. Karena memang apalagi kalau akad jual beli, termasuk juga akad jual beli, tukar menukar harta, maka tidak sah ya anak kecil yang tidak memiliki akal atau orang sudah dewasa cuman tidak berpikir normal, lemah daya pikirnya, maka tidak sah juga, ya. Karena harta tersebut ternyata di dalam Islam, ya, sesuatu yang dibelanjakan harus untuk ketaatan pada Allah, ya. Oleh karena itu ada aturannya. Orang-orang yang tidak berpikir baik, dia akan cenderung membelanjakan harta kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga sebagian ulama mengatakan firman Allah Ta'ala, wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama, surah An-Nisa ayat 5 tadi. Jangan kalian berikan harta kepada orang-orang yang lemah, sufaha, lemah akalnya. Di antaranya dijelaskan para ulama yaitu orang yang lemah akal atau orang-orang yang bersikap mubazir. Ya. Orang-orang yang bersikap mubazir berarti dia sudah membelanjakan harta pada hal yang haram atau membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak dibutuhkannya. Maka Allah mengharamkan kepada walinya untuk memberikan harta pada mereka. Nah, ini juga perhatian bagi kita sebagai orang tua. Jangan kita penuhi semua permintaan anak. Kalau sudah ada unsur tidak bermanfaat, ada unsur yang diharamkan, maka kita sebagai orang tua berdosa. Contohnya anak minta dibelikan apa? Kembang api misalnya. Petasan. Wah, sayang sama anak kecil, belikan saja. Haram, berdosa. Nah, berdosa kita. Atau anak kita
bermain di wahana permainan di sana, nanti akan masukkan koin, keluar nanti keluar nanti bukan boneka, masa keluar boneka. Keluar nanti kupon itu bisa ditukar. Nah, hanya pencet, kemudian bola tadi masuk ke lubang, keluar kupon, itu judi. Ya, maka orang tuh berdosa. Atau ngisi yang ngambil boneka, ya main, kita bebaskan, kita yang berdosa karena adalah unsur sesuatu yang tidak bermanfaat. Allah mengatakan wala tutusufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Allah menjadikan kalian orang-orang berakal ya sebagai mengatur bagi orang-orang yang tidak memiliki akal, yang lemah akalnya. Jadi tidak boleh suami membiarkan istrinya bersikap mubazir. Kalau dibiarkan berdosa suaminya. Ya, contohnya istrinya belanja sudah mengarah kepada boros misalkan, maka suaminya berdosa karena tidak mentaati perintah Allah yang mana kita harus mengatur sebagai keuangan. Nah, saya tanya bapak-bapak, siapa yang ngatur keuangan, Pak? Istri apa bapak? Istri. Berarti istrinya lebih pintar dari bapak berarti ya. Padahal Allah perintahkan pada suami, kenapa diberikan pada istri? Berarti lebih pintar istri dari bapak berarti. Paham maksud saya? Allah perintahkan wala tutusufaha, jangan kalian berikan para wali, laki-laki ini. Jadi laki-laki itu pemimpin, dia mengatur, dia memberikan uang kepada istri untuk belanja ini. Kalau kita serahkan berarti lebih cerdas istri kita dari kita. Berarti kita yang lemah pikirannya. Ya. Nah, lemah daya pikirnya. Masa kita diatur oleh istri? Itu menunjukkan kita wajibnya para suami menuntut ilmu agama karena ada aturannya. Dan kita menjadi pemimpin itu karena apa? Karena kita yang memberikan uang kepada istri. Memberikan uang itu ya, kalau kita lihat dari dalil Allah mengatakan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalim. Para laki-laki itu pemimpin para wanita dengan sebab apa? Karena mereka memberikan nafkah. Ya, kita memberikan nafkah dan Rasulullah SAW juga mengatur bagaimana caranya kita beri nafkah. Ketika salah seorang sahabat bertanya, saya memiliki dinar, 1 dinar, kepada siapa saya belanjakan? Belanjakan untuk dirimu. Kemudian saya masih ada dinar yang lain, berikan pada istrimu. Jadi kita yang berikan pada istri, kita yang mengatur. Saya masih memiliki dinar yang lain, berikan pada anakmu. Jadi di sini siapa yang mengatur? Suami. Jangan begitu gajian ini kita serahkan, ini atur semuanya. Berarti kita ya hilang kepemimpinan kita. Ketika kita mau keluar minta uang mah mau ke sana, nggak boleh, di rumah saja. Di mana kepemimpinnya lagi? Atau ketika kita orang tua minta butuh bantuan, ya akhirnya minta ke istri nggak mau memberi. Nah, hilang kepemimpinan kita. Jadi ini rahasianya supaya kita bisa mengatur rumah tangga dengan baik. Pegang uang tersebut, kita yang mencari nafkah, belanjakan kebutuhan mereka, penuhi kebutuhan mereka. Di sana keluarga akan menjadi baik. Ya, kalau tidak, kalau serahkan semuanya, saya yakin bapak-bapak akan diatur oleh istrinya. Ya, nah ini sebagai nasihat dari saya dan kita semua. Tapi insya Allah yang di sini tidak demikian ya, semuanya di sini semuanya megang uang semuanya. Ataupun kalau diberikan pada istri, istrinya semuanya solehah insya Allah. Ya. Nah, juga Allah mengatakan wabtalul yatama, ujilah anak-anak yatim. Siapa yang maksud dengan anak yatim? Yaitu yang belum balik dan bapaknya meninggal. Ya. Allah memerintahkan anak yatim jika mereka memiliki harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan mereka ingin menikah,
diperintahkan untuk diuji dulu. Wa in anastum minhum rusydan, kalau kalian melihat hasil ujiannya sudah lolos, sudah bisa mengatur keuangannya sendiri, berikanlah. Nah, ini perintah bahwa harta itu tidak boleh sembarangan kita berikan. Pembelanjaannya ada aturannya dalam Islam. Harus orang yang memiliki akal, yang cerdas. Oh, ini dibelanjakan untuk manfaat. Jadi jangan mau kita diatur anak kita. Misalkan beli mainan, ya, padahal sudah ada mainan yang sama di rumah, tapi akhirnya kita belikan. Berarti kita apa? Tidak berakal, berarti sama dengan anak kita. Anak kita biasa, dia meminta main tersebut karena akalnya kurang. Kita sebagai orang tua, Allah perintahkan ya untuk mengatur hal-hal yang bermanfaat bagi anak kita. Memang dunia anak-anak adalah dunia bermain, maka belikan permainan-permainan yang bermanfaat. Tapi tidak boleh mubazir, tidak boleh berlebih-lebihan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Harta yang berbentuk transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak, maka tidak sah menjual membeli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang bukan milikmu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Adapun wakil, wali anak kecil dan orang gila serta pengurus anak yatim, statusnya disamakan dengan pemilik. Jika seseorang menjual barang orang lain tanpa izin, akadnya tidak sah. Akad ini dinamakan oleh para ahli fikih tasarruf fuduli. Tasarruf fuduli. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan la tabi' ma laysa indak, jangan menjual barang yang tidak engkau miliki. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Di zaman kita sekarang ini ternyata banyak orang yang melakukan jual beli, ternyata dia belum memiliki barang tersebut, atau sudah memiliki tapi belum. Kepemilikan itu ada kepemilikan yang kontrak, ada kepemilikan dengan serah terima. Ya. Nah, keduanya dilarang dalam syariat. Tidak boleh kita membeli barang padahal kita belum kontrak dengan orang sebelumnya. Atau tidak boleh kita menjual barang tapi kita belum menerima barang yang telah kita beli. Nah, ini ya, bisa dipahami. Karena setelah kita jual beli ternyata barang itu belum sampai di tangan kita. Maka tidak boleh kita menjual ke orang lain sampai betul-betul kita terima dulu sempurna kepemilikan. Nah, sekarang ini di zaman online bermodalkan foto dari internet, kemudian dia sudah menawarkan barang-barang ke orang lain. Kemudian dia melakukan kesepakatan, kemudian ditransfer ke dia bahkan, ya. Kesepakatan itu berbeda dengan janji jual beli. Kalau kesepakatan berarti sudah mengikat dua belah pihak. Kalau janji itu tidak mengikat, boleh saja pihak lain untuk tidak menepatinya. Ya. Tapi dia berdosa kalau secara syariat dia berdosa kalau mengingkari janjinya. Tapi secara hukum dia tidak wajib untuk menepatinya. Bisa dipahami? Saya mengatakan saya janji nanti membeli motor kamu, saya janji. Nah, ternyata tidak ada halangan syariat, ya. Dia tidak ada halangan. Kalau halangan itu contoh, aduh uang saya ternyata ada keperluan lain. Berarti itu ada halangan syariat karena kebutuhan lain. Nah, dia ingkari janjinya, maka secara agama dia berdosa. Tapi secara hukum peradilan di dunia dia tidak wajib untuk menepatinya. Nah, inilah janji dalam muamalah. Bisa dipahami ya? Ya, tidak bisa dituntut secara hukum di dunia atau peradilan. Berbeda dengan akad. Kalau sudah akad berarti dia bisa dituntut. Bisa dituntut, harus dipaksa untuk melakukan
membeli barang tersebut karena sudah ada kontrak kesepakatan dua belah pihak. Nah, makanya banyak di zaman kita sekarang ini dia hanya modalkan foto, kemudian sudah melakukan kontrak dengan orang lain, maka ini mengakibatkan tidak sah atau dikenal dengan apa? Dropshipper ya, dropship. Maka ini dan atau dia sudah membeli tapi belum terima barangnya. Misalkan sudah membeli barang, sudah ditransfernya ke pihak distributor, tapi dia belum menguasai barang tersebut, masih di perjalanan. Dia sudah kontrak lagi dengan orang lain. Maka ini tidak sah. Karena Nabi mengatakan, la tabi ma laysa indak, jangan menjual barang yang belum kamu miliki. Juga nanti akan kita ketahui yaitu Rasulullah SAW na'an bai' la tabi' syai'an hatta takbidahu, jangan kamu menjual sesuatu hingga engkau memegang barang tersebut, artinya menguasainya ya. Jadi bolehnya kita menjual barang setelah kita kuasai dengan serah terima. Baik, nah kalau kita minta izin itu boleh, izin kepada pemilik barang, saya jualkan ya, berarti status kita sebagai apa? Wakil atau marketer ya, sebagai marketer atau wakil. Nah itu boleh. Kalau wakil itu apa maksudnya? Orang yang dipercaya. Nah, kalau orang tidak dipercaya biasanya ya baru kenal kemudian tiba-tiba minta sebagai marketer. Nah biasanya bagaimana? Si pemilik barang katakan, saya tidak mau kirim kecuali kamu transfer dulu ke saya, paham? Karena dia nggak kenal, khawatir nanti uangnya dibawa kabur oleh wakilnya. Nah ini apakah bisa dikatakan sebagai wakil? Jadi bukan wakil berarti ini. Jelas ya? Karena wakil itu adalah orang dipercaya. Status dia sama status orang sebagai pemilik. Nah kalau dia mengatakan boleh kamu tawarin ke orang lain, tapi syaratnya saya tidak akan ngirim barang kecuali kamu transfer dulu ke saya, berarti hakikatnya ini jual beli putus, maka tidak boleh dia kontrak dulu dengan orang lain ya. Jadi ini perbedaan antara sangat tipis perbedaannya. Nah biasanya marketer itu tapi tidak mengapa juga kalau harus transfer, tapi nanti jadinya ya akan diberikan gaji sesuai dengan penjualan, itu dibolehkan. Ya, silakan kamu pasarkan, tapi transfer ke saya dan nanti kamu akan saya berikan fee sesuai dengan penjualan. Nah itu juga masih dibolehkan sebagai kehati-hatian. Ya, wallahu ta'ala. Agak bingung? Ya kita lanjutkan. Ya, nah ini juga ya, jadi diantara syarat-syaratnya adalah yang dibolehkan oleh syariat kontraknya itu. Nah contohnya tadi kita katakan, misalkan kesepakatannya utang piutang, ternyata utang piutangnya ada persyaratan bunga, berarti gimana? Maka bunganya itu tidak sah, maka mereka berdosa. Ya, maka mereka berdosa. Tapi apakah sah akad utang piutangnya? Terjadi perbedaan para ulama. Ya. Nah, biasanya ulama yang mengatakan sah akad utang piutangnya berarti pembayaran bunga ini sebagai persyaratan. Nanti akan kita ketahui ada namanya syarat sah, ada persyaratan dalam jual beli. Ya. Kalau persyaratan jual beli bertentangan dengan syariat Islam, maka akadnya sah, persyaratannya yang batal. Contohnya,
akad utang piutang disyaratkan nanti akan membayar lebih atau membayar bunga, maka akad utang piutangnya sah, persyaratannya yang batal. Tapi ulama mengatakan tidak sah akad utang piutangnya, berarti menjadikan ya bahwa akad utang piutang yang ada bunga tersebut ini bertentangan dengan Islam, otomatis tidak sah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa terjadi perbedaan para ulama dalam kesepakatan yang ada bunganya. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Berarti apa? Wajib. Konsekuensinya ketika kita sudah melakukan akad jual beli dengan cara kredit yang ada ribawinya, menurut ulama ini tidak sah karena melanggar syarat sah jual beli atau syarat sah kesepakatan. Maka bagaimana konsekuensinya? Uang harus dikembalikan, barang harus dikembalikan. Nah, tapi ulama mengatakan sah. Ini adalah akad utang piutangnya sah karena dibolehkan dalam syariat. Ya, asal hukum utang piutang boleh atau tidak boleh? Boleh, karena Rasulullah SAW pernah berhutang. Yang tidak boleh yang mananya? Persyaratan ada dendanya. Jadi ulama yang mengatakan sah, hutang piutangnya sesuai syariat, tapi persyaratannya ini bertentangan. Maka yang tidak diboleh apa? Syaratnya batal, akad utang piutangnya sah. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu tentang bariroh. Sebetulnya akan kita bahas nanti. Seorang budak bariroh, ya, yang mana Nabi akhirnya mengatakan persyaratannya batal, lakukan jual beli. Tetap lakukan jual beli, yang mana dalam jual beli tersebut ada persyaratan-persyaratan yang bertentangan dengan syariat. Maka Nabi tidak menganggap persyaratan tersebut sah, tidak dianggap, tapi transaksinya tetap sah. Nah, inilah perbedaan para ulama. Nah, kita kembali pada yang barusan kita baca, seluruh yang bertentangan dengan syariat maka tidak sah jual belinya. Contohnya membeli ya yang diharamkan, membeli khamar, maka membeli rokok, membeli patung atau membeli makhluk bernyawa maka tidak sah. Hasil pendapatannya haram. Ya. Nah, ini atau menjual jasa yang haram, jasa bernyanyi, ya. Nah, ini haram. Nah, tidak boleh kita membeli misalkan acara pernikahan ada jasa apa? Sewa organ tunggal misalkan, maka haram hukumnya. Berdosa. Ya, kita yang memiliki uang berdosa, akan berdosa. Ya. Ya, kemudian jual beli kucing, anjing. Nah, ini juga tidak sah. Nah, tidak boleh membeli anjing dan kucing dan yang lain-lainnya. Ya. Ini juga terjadi pada perbedaan para ulama. Contohnya hewan buas, boleh atau tidak diperjualbelikan? Kalau kita lihat dari hadis ini, innallaha idza harama 'ala qaumin akla syai'in harama tsamanahu. Allah ketika mengharamkan sesuatu untuk dimakan, maka haram untuk diperjualbelikan. Boleh enggak kita makan ular? Berarti enggak boleh kita menjual ular. Boleh enggak kita makan apa lagi? Babi? Tidak, berarti tidak boleh kita menjual babi. Nah, berikutnya yang jadi masalah, para ulama membedakan kalau seandainya masih ada manfaat yang diterima dari yang haram tersebut. Ya, contohnya, sebagian ulama membolehkan membeli kulit babi. Kenapa? Kalau sudah berbentuk sesuatu yang bermanfaat. Contohnya sudah berubah menjadi sendal atau sepatu. Ada nggak manfaatnya dari itu? Ada manfaatnya untuk kita pakai. Nah, makanya kita lihat perbedaan para ulama. Mazhab Abu Hanifah mengatakan boleh karena ada manfaatnya. Ya, Abu Hanifah, dan ini juga dipilih oleh sebagian ulama, diantaranya fatwa ulama Eropa membolehkan hukumnya membeli sendal dan memakai sendal yang terbuat dari kulit babi.
Sebagian ulama, dan ini yang lebih dipilih, ya, haram jual beli babi dan keturunannya seluruhnya, apakah kulitnya, minyaknya, ya. Walaupun ada yang mengatakan ada manfaatnya, maka dibantah oleh ulama bahwa babi ini seperti anjing, dia tidak bisa disucikan. Jelas? Tidak. Kalau bangkai lainnya atau yang sudah disembelih, karena Nabi SAW mengatakan ayyuma ihabin idza dubiwa faqad tahura. Kulit apapun kalau sudah disucikan maka dia menjadi suci. Nah, dipahami oleh para ulama kulit apapun ini adalah, ya, yang memang boleh dimakan. Contohnya kambing, boleh makan atau tidak kalau disembelih? Boleh. Tapi kalau dari bangkainya boleh kalau sudah disamak. Bisa dipahami? Misalkan ada bangkai sapi ini, bangkai, matinya nggak disembelih, berarti bangkai kan? Nah, Nabi memerintahkan, kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Kemudian para sahabat mengatakan itu kan najis, maka Nabi mengatakan ayyuma ihabin idza dubiwa faqad tahura. Kulit apapun kalau sudah disamak dia akan menjadi suci. Nabi menceritakan ini untuk yang hewan yang bisa dimakan. Nah, sebagian ulama memahami tidak, ini ucapan Nabi ini umum, seluruh apapun hewannya kulitnya bisa menjadi suci kalau disamak. Maka Allah Ta'ala pendapat, ya, yang lebih dipilih adalah pendapat kulit yang hewan yang boleh dimakan. Berarti kulit babi itu tidak bisa disucikan karena dia najis, walaupun disamak dia tetap najis. Anjing, kalau bersentuhan dengan anjing bagaimana kita? Najis mughalazah, ya. Najis mughalazah itu najis berat, membersihkannya harus 7 kali dengan air. Yang pertama air campur tanah, bersentuhan dengan anjing. Begitu juga mayoritas ulama mengatakan dengan babi. Nah, jadi tidak bisa disucikan, maka haram kita membeli, menurut pendapat ini haram kita membeli sendal dari kulit babi dan menggunakannya karena menjadi najis. Begitu juga hewan buas, ya. Ada larangan Nabi SAW untuk menggunakan pakaian atau yang kita gunakan sebagai sendal, pakaian atau enggak ya? Pakaian kayaknya ya, dari hewan buas, ya. Larangan Nabi SAW menggunakan pakaian dari hewan buas. Berarti haram hukumnya, berarti haram kita membelinya. Nah, buaya buas atau tidak? Nah, ada yang dompetnya kulit buaya. Nah, seorang muslim tidak boleh membeli itu, ya. Tasnya kulit buaya atau kulit ular, haram hukumnya, ya. Dan dengan demikian juga pendapat mayoritas ulama tadi mengatakan bahwa berarti kulit ular tidak bisa menjadi suci walaupun sudah disamak, ya. Samak itu lemak-lemak yang menempel, daging-daging atau lemak menempel di kulit itu dibersihkan. Jadi tinggallah kulitnya saja, ya, itu yang disamak, maksud disamak itu. Oh, kayaknya belum belajar fikih toharoh ya? Belum? Kayaknya perlu belajar fikih toharoh berarti. Udah lupa. Ya, itu mendasar sekali pelajaran fikih toharoh. Ya, jadi semua yang diharamkan maka tidak boleh kita perjualbelikan. Kemudian diantaranya juga, ya, buku-buku yang memuat pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam, maka tidak boleh kita beli. Misalkan ada buku anak-anak menceritakan bahwa manusia berasal dari kera misalkan. Nah, maka haram kita belinya, ya, tidak boleh kita beli. Wallahu ta'ala. Dan menjualnya juga tidak dibolehkan, atau mengandung pemikiran pluralisme atau pemikiran liberal, maka haram kita membeli buku tersebut. Ya, selanjutnya.
Jadi kesimpulan di sini, yang dibolehkan cara darurat pun tetap tidak boleh dijual-belikan. Paham maksudnya? Misalkan kita boleh memakan anjing kalau memang dalam keadaan darurat. Ya, kalau yang babi hutan dalam keadaan darurat, misalkan kita udah kelaparan, ternyata adanya babi hutan. Kalau kita tidak makan, maka kita bisa mati. Nah, ini menjadi halal kita makannya, tapi boleh diperjualbelikan? Tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Wallahu ta'ala. Ya, selanjutnya. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan, maka tidak sah menjual mobil hilang, burung di angkasa, dan lain-lain karena tidak dapat diserahterimakan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il qubur. Gharari. Ya, tadi belajar dulu kok Pak. Tadi belajar bahasa Arab. Ya, udah bisa bacanya ya. Ada yang kelima, barangnya itu bisa diserah terimakan. Dan sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan itu tidak ada serah terimanya, berarti gharar. Tidak jelas. Ada kemungkinan untung dan rugi. Nah, ini yang banyak sekarang ini. Jual beli saham. Nah, ini tidak ada serah terimanya. Ya. Atau jual beli apalagi? Trading saham, trading mata uang. Tapi tidak pernah serah terima, tidak ada serah terimanya. Nah, ini trading apalagi? Nah, itu ada sama dengan judi. Bitcoin. Ya, Bitcoin ini juga merupakan dari gharar. Atau apa kemarin itu yang Doni Salmanan itu apa? Kripto. Karena kalau kita lihat jual beli saham itu tidak ada serah terimanya. Pada hakikatnya dia hanya mencari selisih harga saja. Ya kan? Kita lihat. Misalkan dia beli saham, harga saham ini kayaknya murah ini dibelinya. Dia memperkirakan siang nanti akan mahal. Nah, ternyata betul dugaannya. Sekarang dia beli per lembarnya misalkan 2000 satunya 2000 nilai 2000 rupiah per satuannya nilainya. Nah, siang naik 2500 dijualnya. Nah, kapan dia terima? Padahal untuk balik nama saham itu butuh 3 hari. Padahal Nabi tadi sudah katakan apa? Tidak boleh menjual barang sampai kamu nerimanya. Bolehnya kita menjual barang ini setelah kita balik nama dulu. Baru boleh kita menjual ke orang lain. Nah, jadi tidak ada serah terimanya ini pada hakikatnya adalah apa? Mencari selisih uangnya saja. Sehingga ini hanya sebetulnya bermain judi, tidak ada serah terimanya. Makanya diharamkan para ulama. Trading saham, ya trading yang lainnya, yang robot-robot tersebut. Nah, makanya ini ya ada yang ini diharamkan dalam syariat intinya. Dan kalau dahulu kita belajarnya sederhana yang tidak terima ini. Contohnya ya, yang untung ruginya ini, saya punya burung harganya 20 juta kemarin saya beli. Tadi malam lepas. Kalau kamu bisa cari, tangkap, atau itu ada di pohon itu, silahkan saya jual 5 juta. Mana uang 5 juta? Cari, tangkap burung itu. Boleh atau tidak? Tidak, tapi ini sama dengan yang tadi, trading saham itu. Paham? Jadi sulit terserah terimanya, kecuali kalau dikatakan itu burung saya lepas itu harga 20 juta. Silahkan tangkap. Kalau kamu bisa nangkapnya nanti kita jual beli 5 juta. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi sekarang belum kontrak jual beli, baru janji jual beli. Setelah tangkapnya berhasil, maka dia menagih janjinya. Mana janji kamu? Ini akhirnya ya udah saya terima janji saya tepati, mana uang 5 juta. Nah, ini dibolehkan. Tapi kalau dia minta uang 5 juta duluan sekarang, tangkap itu silakan. Harganya 5 juta padahal saya beli pada 20 juta. Maka ini haram hukumnya. Karena sekarang tidak bisa diserah
terimakan walaupun di depan mata, tapi tidak bisa diserah terimakan. Maka sesuatu yang tidak ada serah terimanya ini haram, diharamkan para ulama. Ya, berikutnya. Objek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, jual mengatakan aku jual mobil padamu, dan pembeli mengatakan terima, sedangkan dia belum melihat dan belum mengetahui spesifikasi mobil tersebut. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah di atas tentang larangan jual beli borok. Objek transaksi dapat diketahui dengan dua cara. Barang dilihat langsung pada saat akad atau beberapa saat sebelumnya, yang diperkirakan barang tersebut tidak berubah dalam jangka waktu itu. 2. Spesifikasi barang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, seakan-akan orang yang mendengar melihat barang tersebut. Ya. Jadi objek harus jelas. Jelasnya itu bisa dilihat langsung atau bisa diceritakan dengan rinci. Kalau menceritakannya tidak rinci berarti tidak sah. Paham? Apa dalilnya bahwa yang diceritakan atau disebutkan speknya rinci itu seperti dilihat? Dalilnya Nabi SAW mengatakan la tasiful mar'atul mar'ata zaujaha. Jangan seorang istri menceritakan pada suaminya wanita yang lain. Kemudian Nabi mengatakan kenapa larangan tersebut? Ka'annahu yaraha. Seolah-olah suami ketika diceritakan oleh istri seperti melihatnya. Jadi ketika diceritakan spek rinci berarti otomatis apa yang terbayang oleh kita? Seperti depan mata kita. Oleh karena itu Nabi melarangnya. Tidak boleh kita menceritakan bentuk-bentuk atau sifat karakteristik wanita yang bukan muhrim oleh suami. Ya, tidak halal bagi suami untuk diceritakan. Nah, disinilah dengan dalil ini para ulama mengatakan ya, barang yang tidak ada di saat kontrak itu boleh dengan syarat speknya harus rinci. Nah, ini speknya harus rinci. Tapi di zaman kita sekarang ini banyak yang menjual apa istilahnya kotak ajaib. Tahu kotak ajaib, Pak? Kotak ajaib itu kotak misteri ya, mystery box. Nah itu hukumnya haram. Harganya misalkan bervariasi, ada 50.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta. Tapi isi dalamnya nggak jelas apa yang dijualnya. Bahkan di Jepang itu sudah ada mesinnya ya, mystery box itu. Di negara-negara yang tidak mengenal hukum syariat Allah sudah banyak. Nah, kita masukkan uang, nanti keluar, kita lihat, oh isinya nggak jelas ya. Ada yang kosong, tapi biasanya jar yang kosong, tapi ya kadang-kadang nilainya tidak sama dengan yang kita keluarkan. Ini hukumnya haram. Ya, kita lanjutkan terakhir. Harga harus jelas saat transaksi, maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya. Berdasarkan hadis di atas yang melarang jual beli borok. Ya. Jelas ya yang ketujuh ini. Pertanyaannya, kalau di warteg kita bayar dulu atau makan dulu? Berarti boleh atau tidak? Kenapa boleh, Pak? Di sini syarat ketujuh harga harus jelas. Nah, Bapak main makan saja. Boleh atau tidak? Karena kan sudah kalau seperti di kebiasaan seperti di warteg itu sudah lumrah gitu. Oh makan seini ada sekian. Jadi Nah, dia udah tahu harganya. kenapa kita lihat ada di media sosial itu yang marah-marah, masa harga 700.000? Nah itu gimana? Hah? Paham pertanyaan saya? Berarti apa? Mayoritas ulama mengatakan haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Mayoritas ulama harus jelas. Di awal kita harus jelas. Ya. Jadi kalau mau makan itu tanyakan dulu berapa ini. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah ada harga pasaran itu dibolehkan. Itu sudah dianggap jelas. Ya. Harga pasaran berarti sudah sah.
Tadi berarti kalau kita sudah tahu harga pasaran di tempat ini, wah kemarin saya makan di sini nasi telur 10.000, berarti hari ini nggak akan berubah, masih sama, itu boleh. Berarti penjual dan pembeli sudah tahu harganya. Dengan demikian seluruh ulama sepakat kalau tempat itu kita tidak tahu harganya, maka apa hukumnya? Haram. Harus kita tanyakan dulu. Nah, sehingga tidak muncul pelisihan-pelisihan yang ada di yang kita baca di media sosial tersebut. Akhirnya setelah makan dia bayar 700.000. Nah, dia marah-marah lapor ke media sosial. Nah, ini mengakibatkan tidak sahnya jual belinya. Ya, maka kalau tempat itu kita tidak tahu harganya, wajib kita harus menanyakan dulu. Kadang-kadang kita gengsi, Pak, ya, malu masak makan. Kadang-kadang ya, kalau saya tidak ada malunya kalau masalah hukum itu. Kadang-kadang istri saya, udah makan aja, harganya masak makan harus nanya-nanya dulu katanya. Nah, ya, kalau kita ditata ya, maka ya kita harus nanyakan. Malu nggak nanya? Jadi nanya dulu Ustaz, deal baru kita makan. Kalau kita tidak tahu harganya, ya harus begitu. Tapi kalau kita sudah tahu harga pasarannya, rumah makan Padang itu kalau dihidangkan beda kan dengan yang langsung kita pesan ya. Ya, jangan sekali-kali minta dihidangkan kalau nggak tahu harganya. Ya, kenapa? Tapi biasanya ya orang yang makan dihidangkan itu, kenapa dia berani? Maksudnya membiarkan itu dihidangkan. Kenapa? Karena dia tahu harganya dan dia yakin uang dia miliki bisa untuk membayarnya. Berarti dia sudah ngerti itu. Tapi uangnya misalkan 20.000, mau nggak dia dibiarkan dihidangkan? Nggak mungkin dia mau. Berarti dia sudah tahu harga pasarannya, itu boleh berarti. Jelas ya? Ya. Nah, dengan demikian ya semoga kita bisa memahami harga itu harus jelas. Kalau uang kita 5.000 di tempat wisata, berani nggak pesan Indomie? Hah? Nggak berani, berarti sudah tahu berarti harganya ya. Berarti itu boleh. Berarti berapa biasanya harga Indomie di tempat wisata? Nah, berarti sudah tahu, alhamdulillah. Berarti sah hukumnya, Pak. Ya. Berarti hukumnya boleh, karena sudah masing-masing pihak sudah tahu harganya. Saya rasa cukup materi kita dan sisa waktu kita tanya jawab dan diskusi. Silakan kalau ada yang tanyakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Saya ingin bertanya terkait ini tadi juga seperti mention terkait kripto Ustaz. Jadi kalau berdasarkan yang fatwa MUI itu kan memang diharamkan ya Ustaz yang Bitcoin dan sejenisnya. Tapi di situ juga ada dijelaskan kalau ada aset yang membackup-nya itu diperbolehkan. Dan saya juga sempat baca di salah satu jurnal yang dikeluarkan oleh IP itu Joifa edisi 2021 itu juga dia membolehkan kalau di backup dengan emas gitu kan. Yeah. Jadi pertanyaan, dan juga untuk saat ini kalau saya cari tahu itu ada 4 aset kripto yang di backup emas dan juga sertifikasi syariah gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan, jikalau aset kripto yang tersertifikasi syariah itu yang di backup emas, tapi dia membelinya tuh harus pakai koin yang diharamkan. Sebagai contoh ada koin namanya Hello Gold di Malaysia, itu dia dibangun di jaringan Ethereum. Nah dia harus belinya tuh harus pakai Ethereum dulu gitu. Jadi kita beli Ethereum dulu, baru bisa beli si koin tadi gitu. Nah itu hukumnya apakah masih tetap dibolehkan atau karena dia harus beli Ethereum dulu malah jadi nggak boleh gitu Ustaz? Iya betul, antum sudah jawab sendiri. Nah. Iya betul. Nah alhamdulillah semua yang disampaikan itu betul. Ya, jadi kalau ada Bitcoin tapi ada nilai standarnya dengan emas, maka itu hukumnya boleh. Pada hakikatnya kita beli emasnya itu. Nah tapi kalau tadi yang disampaikan membelinya harus beli yang tidak pakai standar dulu, maka tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Meskipun waktu itu koinnya udah
tapi karena kalau membelinya harus pakai koin yang haram jadi haram juga. Iya. Karena membeli sesuatu yang boleh dengan sesuatu yang haram, ini zalim. Zalim jatuhnya. Sesuatu yang haram itu dalam Islam dianggap tidak ada nilainya. Ya. Tidak ada nilainya, maka termasuk hukum jual beli yang ada unsur kezalimannya. Makanya tadi para ulama, makanya Allah mengharamkan menjual belikan yang diharamkan. Contohnya membeli rokok. Rokok itu di dalam Islam tidak ada nilainya. Khamar itu kalau menurut mata manusia ada nilainya atau tidak? Khamar ada nilainya, bahkan jutaan kalau dia pembuatannya tahunnya sudah lama. Sama dengan mata uang tadi yang haram tadi, yang tidak pakai backup namanya. Backup dengan emas, kan para ulama mengharamkan. Ya kan? Berarti statusnya itu haram. Itu tidak ada nilainya dalam syariat. Padahal orang-orang melihatnya ada nilainya atau tidak? Ada nilainya. Contohnya bisa untuk membeli mata uang yang tadi atau beli aset digital lainnya, ya kan? Nah, orang-orang belinya ada, tapi syariat kalau haram berarti tidak ada nilainya. Sehingga menukar suatu yang nilai dengan yang tidak bernilai. Jadi unsurnya zolim di sana, kezoliman. Ya. Makanya ini termasuk para ulama mengkategorikan jual beli kezoliman. Menukar uang yang ada nilai dengan khamar yang tidak ada nilai. Karena khamar itu buktinya tidak ada nilai. Ketika Allah haramkan, apa yang dilakukan para sahabat? Mereka buang. Tidak boleh dikasih ke anak yatim atau dijual uang ini, tidak boleh. Jadi tidak ada nilainya, harus dibuang. Begitu juga mata uang tadi yang haram, berarti tidak ada nilainya. Ditukar sesuatu yang ada nilainya. Nilai itu contohnya di backup dengan emas, kan ada nilai emasnya itu. Ya. Maka ini terjadilah jual beli yang haram, maka tidak boleh kita lakukan. Ya, jazakumullah khair. Masya Allah, informasi tambahan bagi kita ya. Ada yang membeli Bitcoin? Nah, konsultasi. Assalamualaikum Ustaz. Apa boleh saya menjalankan wasiat ibu yang ingin berkurban tahun ini menggunakan uang warisan dari orang tua? Apa pahala kurbannya sampai kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal? Ini yang bertanya siapa? Ibu-ibu. Coba jelaskan Ibu. Saya belum paham maksudnya wasiat ibu yang ingin berkurban tapi beli pakai harta warisan ini maksudnya apa? Maksudnya beli dulu kurbannya, apa dibagi dulu warisannya? Paham maksud saya? Dibagi dulu warisannya, kemudian dari bagian warisan ini baru beli kurban. Dia kurban untuk dirinya, kemudian pahalanya juga dikirim ke orang tuanya. Kalau ini boleh, paham? Atau maksudnya sebelum dibagi beli dulu kurban, kemudian niatkan kurbannya ini hanya khusus untuk ibunya, tersampai tak kirimnya. Paham maksud saya? Nah, yang mana ibu maksudkan? Jawabannya berbeda tergantung dari yang dimaksud. Yang mana Bu? Oh, berarti sebelum dibagi harta warisan beli dulu kurban untuk ibu. Saya ulangi lagi, warisan dibagi dulu baru beli kurban atau beli kurban dulu baru dibagi warisannya? Ulangi lagi Bu, jawabannya yang mana? Enggak, prakteknya yang saya tanyakan. Ibu bagi harta warisan dulu atau beli kurban dulu? Jadi ibu dapat harta warisan ya milik ibu. Kemudian dari milik ibu ini beli
hewan kurban, begitu? Nah, niat kurbannya bagaimana? Berarti kurban, pahala kurbannya untuk ibu gitu, bukan untuk ibu, bukan untuk ibu berarti. Ya, ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasulullah SAW para sahabat mengkurbankan orang yang sudah meninggal. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mengatakan apa? Hadza anni wa an ummati man lam yudahi. Ini dariku dan dari umatku yang belum berkurban. Jadi yang sesuai syariat, ibu dapat harta warisan, beli hewan kurban, niatkan untuk ibu dan juga untuk orang tua. Ini caranya, bisa dipahami? Jadi tidak ada sunnahnya kita mengkurbankan untuk orang meninggal, khusus untuk mereka tidak ada. Yang ada Nabi berkurban, kita berkurban untuk keluarga kita dan juga orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi tidak ada mengkurbankan khusus untuk orang yang sudah meninggal, itu tidak ada sunnahnya. Wallahu ta'ala. Bisa dipahami ya? Sudah cukup satu keluarga itu satu kurban, sudah cukup. Sudah cukup, kemudian pahalanya kita niatkan pada Allah untuk kita dan juga orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau ikut main saham yang legal atau resmi, apa termasuk haram juga? Yang saya sampaikan tadi legal, tapi caranya trading. Paham maksud saya, Bu? Jual beli saham di bursa efek, tapi caranya beli sekarang nanti siang dijual atau besok dijual. Nah, ini yang diharamkan para ulama. Walaupun bursa efek itu legal atau tidak? Walaupun legal tapi prakteknya diharamkan para ulama karena tidak ada serah terimanya. Jazakillahu khairan. Harusnya jazakallahu khairan, Ibu. Saya laki-laki bukan perempuan. Mohon izin bertanya, Ustaz. Istri saya membeli perhiasan emas 24 karat di sebuah toko emas di Jonggol. Dalam kwitansi tertulis harga emas mengikuti pasaran. Suatu waktu istri mengembalikan perhiasan ke toko tersebut dengan maksud untuk memperbesar gram perhiasan. Ketika dikembalikan ternyata dihargai sesuai waktu pembelian. Itu pun harus dikurangi dengan biaya-biaya lain. Padahal harga emas saat dikembalikan lebih tinggi pada saat pembelian. Pertanyaan yang kami tanyakan, bagaimana hukum perkara tersebut? Haram. Jawabannya, mohon rekomendasi toko emas yang syariah yang ada di Jonggol. Kalau saya rekomendasikan, saya minta fee nanti, Pak. Caranya yang paling penting, tokonya cari sendiri. Caranya yang sesuai syariat itu bagaimana caranya? Kita jual emas kita, terima uangnya, dari uang tersebut tambah uang kita, baru beli emas yang lebih besar gramnya. Jangan kita kembalikan emasnya minta gram besar, itu hukumnya haram. Paham yang bertanya? Ya. Rekomendasi toko, silahkan cari toko yang melakukan demikian. Ya, kita jual emas kita, terima uangnya, kemudian tambahkan uang kita sendiri. Nah, kalau kita merasa tidak nyaman yang harganya, cari toko yang lain. Cari toko lain yang lebih mahal harganya. Saya yakin kalau toko lain harga lebih murah jadinya, ya kan? Nah, karena bukan toko dia. Nah, terus bagaimana, Ustaz? Ya udah, jangan jual sampai harganya mahal baru jual. Caranya terima uangnya, tambahkan uang kita, beli gram yang lebih besar. Kalau cara yang tadi disampaikan hukumnya haram, itu terjadi riba nasi'ah. Riba karena tidak diserahkan tunai. Ya. Tidak tunai karena tukar menukar, bukan riba nasi'ah, riba fadl. Tukar menukar emas tapi tidak sama beratnya. Ya, yang mana yang satu gramnya kecil, yang satu lagi gramnya besar. Yang kecil nambah dengan uang, maka riba fadl namanya. Riba ada selisih harga. Assalamualaikum Ustaz. Jika yang sudah terlibat dengan hutang riba dan waktu pembayarannya masih lama, gimana penyelesaiannya ya Pak Ustaz? Syukran.
Nah, penyelesaiannya lunasi. Kalau tidak dilunasi berarti tidak selesai. Ya. Atau jangan mau bayar bunganya, pokoknya saja. Nah, berarti sudah menjadi boleh. Bisa dipahami? Pertanyaan berikutnya, Ustaz, belum bisa melunasi, berdoa pada Allah sambil menjual aset yang ada. Kalau tidak, berarti kita tidak dianggap sebagai bertobat. Karena taubat itu harus meninggalkan. Kalau kita tidak meninggalkan, berarti tidak dianggap sebagai bertobat. Tapi belum mampu, Ustaz, berdoa pada Allah semoga Allah mudahkan. Dan kalaupun seandainya meninggal, kita semoga Allah mengampuni karena sudah ada niat untuk bertobat, keluar dari berusaha untuk menjual aset kita. Paham ya? Yang bertanya, jual aset, segera lunasi. Ya, menjelang itu semoga Allah memberikan maafnya bagi kita. Ada lagi? Satu lagi? Ya, terakhir Pak. Pertanyaannya, terjadi perbedaan para ulama. Apakah alkohol itu khamar yang diharamkan? Karena kalau khamar itu kan walaupun sedikit maka dia haram. Nah, kemudian apakah alkohol itu khamar atau tidak? Sebagian ulama mengatakan alkohol itu ya khamar itu. Yang lain mengatakan alkohol itu berbeda dengan khamar. Ya. Kemudian juga perbedaannya apakah alkohol itu, nah kalau seandainya alkohol itu khamar itu najis atau tidak? Najis atau tidak? Karena Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun, suatu yang kotor. Mayoritas ulama mengatakan khamar itu adalah najis. Mayoritas ulama mengatakan khamar itu adalah najis. Berarti khamar itu kalau najis bagaimana? Tidak boleh tempelkan dengan kena badan, kena pakaian, karena dia najis. Nah, sebagian ulama mengatakan apakah alkohol ini sama dengan khamar? Ulama lain mengatakan alkohol ini berbeda dengan khamar. Paham? Nah, intinya yang saya ingin tanyakan, pertanyaannya apa, Pak? Jual beli, misalnya sekarang banyak jual beli alkohol di bidang kedokteran, Nah, dengan alkohol seperti apa? apa hukum jual beli parfum yang ada campuran alkohol? Ya. Maka Syekh bin Baz mengatakan alkohol yang ada parfumnya itu dia tidak najis dan alkohol itu bukan khamar, bukan masuk khamar, sehingga boleh menggunakan alkohol ya untuk parfum dan ditempelkan ke badan. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa alkohol itu khamar dan dia najis, tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh ditempelkan. Saya hanya bisa menyebutkan perbedaan ulama dan saya belum bisa menguatkan memilih salah satunya. Nah, ya. Kenapa? Karena Syekh bin Baz mengatakan masih ada ini ya. Syekh bin Baz ulama yang mengatakan alkohol itu khamar itu tidak najis. Dalilnya apa? Mengatakan tidak najis karena kalau seandainya najis pasti Nabi memerintahkan ya tanah-tanah yang terkena khamar itu dibersihkan, disiram lagi dengan bersih seperti Badui yang kencing di masjid Nabi. Nabi perintahkan untuk menyiramnya, ya, membersihkan najis. Karena Allah memerintahkan kita untuk membersihkan diri kita dan tempat kita dari najis. Ya. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah.
Nah, pakaian tempat kita tidak boleh ada najis, ya, maka harus kita bersihkan. Nah, oleh karena itu Nabi memerintahkan badui tersebut yang kencing untuk membersihkannya. Ini dalil ulama mengatakan khamar tidak najis, tapi mayoritas ulama mengatakan najis. Ulama mazhab mengatakan najis. Kenapa? Allah mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun, sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Fajtanibuh, maka jauhilah. Allah memerintahkan kita untuk menjauhi, tapi malah kita tempel di baju, di pakaian. Paham maksudnya? Nah, ini perbedaan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Silahkan kira-kira yang mana yang menurut antum lebih ke kedokteran itu alkohol itu kan dipakai kalau kita mau disuntik gitu kan, pasti dikasih alkohol dulu. iya, Suntik tinggal di badan. ya tinggal praktek aja pendapat dua ulama tadi, Pak. Paham maksud saya? Iya. Ini gimana ini? Masih dijawab satu ini? Jawab ya. Assalamualaikum Ustadz. Jika ada seorang pekerjaannya mengambil hak-hak orang kafir, merampok dengan niat jihad, uangnya kebanyakan disedekahkan, sebagian dimakan keluarga. Tolong penjelasan hukumnya Ustadz. Orang kafir yang ada di negara kita adalah yang kita saling menjaga kedamaian, maka tidak boleh kita menyakitinya. Harta mereka juga adalah harta yang dijaga. Siapa menyakiti orang non muslim yang ada perdamaian, maka tidak mencium surga. Maka ini adalah larangan dalam Islam, tidak boleh menyakiti mereka, apalagi merampok, haram hukumnya. Maka tadi pertanyaannya apa? Nggak ada pertanyaan ya? Ini nggak ada pertanyaannya. Tolong penjelasan hukumnya. Udah. Hanya menjelaskan hukumnya haram. Ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.